Halo semua, perkenalkan nama saya Pramudia Apriansyah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa. Baik, sebuah penelitian pasti memiliki paradigma. Salah satunya adalah paradigma positivisme. Video kali ini saya akan memberikan teori tersebut. Mulai dari arti positivisme. Nah, positivisme ini kalau kita lihat dari perspektif sosiologi, masyarakat adalah bagian dari alam dan metode positivis harus diterapkan untuk mengungkapkan hukum-hukum alam tentang masyarakat. Jadi sebagaimana ilmu alam menjadi ilmu dasar dari berbagai ilmu. Jadi metode-metode yang digunakan dari hukum alam itu digunakan untuk berbagai macam ilmu. Contohnya seperti ilmu sosiologi, ilmu sastra, seperti itu. Lalu ada yang namanya karakteristik positivisme. Karakteristik ilmu alam. Yang pertama, empiris, fakta menjadi objek pengetahuan, tidak metafisik. Arti hal-hal yang bersifat metafisik itu tidak dapat dikaji oleh paradigma positivisme. Misalnya hantu, keajaiban-keajaiban supranatural, seperti itu. Nah, itu tidak dapat dikaji oleh paradigma positivisme. Lalu, positivisme ini tidak spekulatif. Jadi dia punya metode-metode tertentu atau yang dikenal sebagai metode eksperimen. Jadi segala sesuatu harus dilakukan dengan eksperimen. Kemudian, positivisme ini bersifat bebas nilai. Jadi ketika kita meneliti dengan positivisme ini, kita harus memandang objek itu secara objektif. Jadi tidak boleh ada kepentingan. Itulah karakteristik positivisme atau ilmu alam. Nah, kalau kita lihat dari tahapan penelitian, peneliti ini ada objek, ada suatu masalah. Nah, peneliti ini harus berdialog dengan objek sehingga menghasilkan penelitian yang objektif. Misalnya, saya meneliti masyarakat Sunda, sedangkan saya orang Sunda. Nah, saya tidak boleh menjadi orang Sunda dengan tanda kutip. Saya harus menjadi orang di luar orang Sunda, sehingga apa yang saya pandang dengan orang Sunda itu menjadi objektif. Kemudian, untuk melakukan peneliti harus melakukan observasi dan verifikasi untuk menemukan fenomena atau untuk menemukan pengetahuan itu sendiri. Baru kemudian masalah itu ditemukan penyelesaiannya. Nah, semua yang dilakukan itu untuk mengejar nilai objektif dalam sebuah penelitian. Misalnya dalam penelitian sastra. Nah, ketika Anda meneliti menggunakan struktur sebuah novel, kalian itu sudah menerapkan paradigma positivisme ini. Karena dalam struktur sebuah novel itu kalian hanya melihat seperti tokoh, alur, latar, penokohan, pengaluran, dan tema. Nah, sebenarnya kita juga sudah melakukan objektif. Kita sudah melakukan jarak dengan novelnya. Dan satu lagi yang paling penting dalam paradigma positivisme ini, ada yang namanya universalitas dan generalisasi. Yang bagaimana yaitu natural aja gitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.